Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Alfali. Nah, oke sobat, di video kali ini saya mau menjelaskan atau mau membagikan ya buat sahabat-sahabat semuanya, stop nonton konten pembodohan ya sobat ya. Kok bisa di konten pembodohan, Mas? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tunggu dulu sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya. Nah, oke sobat, kenapa saya melarang sahabat sekalian menonton konten pembodohan? Yang dimaksud konten pembodohan biasanya seperti ini sobat ya. Nah, sobat, banyak contohnya, salah satunya aja kita sebutkan, dengan modal satu kabel kipas angin mati total bisa hidup kembali ya sobat. Nah, yang pertama seperti ini sobat, kok kenapa disebut konten pembodohan ya? Yang pertama, sobat bisa modal satu kabel itu jika kipas angin sahabat semuanya yang bermerek, dalam artian yang gulungannya tembaga ya sobat sekalian ya. Nah, yang gulungannya tembaga dalam arti seperti contoh ya, beberapa contoh mungkin kipas angin Cosmos, Miyako, terus juga kemungkinan kipas Regency, terus ya pokoknya beberapa merek yang memang harganya di atas rata-rata ya. Nah, itu bisa sahabat lakukan penyambungan kabel. Tetapi ya sahabat, kenapa kok tetapi sobat bisa melakukan penyambungan kabel atau jumper? Jumper itu kan dia hanya memutus arus ya, di sini arus yang dari arus langsungnya itu diputus ya. Kalau yang bawaan pabrik dia akan melalui thermofuse seperti ini ya sobat ya, ini. Nah, ini dia akan melalui thermofuse seperti ini ya. Nah, tetapi ketika kita jumper dia tidak akan lagi melalui thermofuse seperti ini. Nah, kalau sobat mau melakukan seperti itu, saya ada videonya. Sobat tidak perlu membongkar bagian sini. Sobat sudah bisa memasang thermofuse-nya kembali ya. Nah, itu ada seperti ini videonya, saya cantumin di link deskripsi. Nah, ini memang bisa sahabat lakukan. Kenapa kok saya sebut ini konten pembodohan? Karena seperti ini sobat ya. Pertama gini, thermofuse sahabat sekalian ini tidak akan putus ya, tidak akan putus kalau tidak ada penyebabnya sobat. Nah, gitu, paham ya? Nah, terkadang ketika seseorang membagikan tutorial menyambung seperti ini, nanti diambilkan kabel, dijemper ke bagian kapasitor, itu hanya menyambung seperti itu saja. Mereka tidak membagikan caranya biar itu awet ya. Karena apa? Ketika sahabat sambung seperti ini, paling mentok 1 bulan itu malah dinamo sampean yang kebakar gitu ya. Ada yang mungkin bisa bertahan itu hanya 1:10 sobat ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang setiap si pius ini putus, otomatis gulungan ini panas karena di sini pius ini ukurannya sudah ada 130 derajat Celcius. Nah, ketika gulungan sahabat sudah lewat dari 130 derajat Celcius, otomatis thermofuse akan mutus. Nah, gulungan ya sahabat sekalian ya, gulungan ini dia bisa lewat dari 130 derajat Celcius itu disebabkan antara dua ya sahabat ya. Itu hanya disebabkan antara dua. Yang pertama ya, bosing sahabat, bosing kipas yang terletak di bagian sini, nih, bosing sahabat yang terletak di bagian sini, itu antara yang pertama kalau enggak sudah kemakan, sudah aus, ya kotor sobat ya. Nah, dua itu aja. Atau yang mungkin kemungkinan terjadi cuman jarang itu asnya yang kemakan sobat. Nah, tetapi kalau sobat hanya mendapatkan contoh, ini disambung langsung ke kapasitor, nah itu nanti sahabat hanya mendapatkan jalur cepatnya tanpa memperbaiki kerusakannya. Simpelnya gini sobat,
sampean dikasih tahu jalan ya, tapi sampean tidak dikasih tahu bahaya apa yang terjadi jika sampean melewati jalan itu. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu ya sobat ya. Nah, jadi contoh sederhananya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penjemperan ini juga hanya bisa dilakukan dengan yang sudah saya sebutkan tadi, kipas beberapa merek, Cosmos, Miyako, dan sebagainya yang pakai thermofuse. Kalau sahabat pakai kipas Cina, contoh GMC, sebagian masih ada sih, kayak Sanek, atau mungkin ke yang lainnya ya, pokoknya yang harganya murah ya, yang di bawah 200-200 itu. Nah, itu pasti nanti bakalan ini ya sobat sekalian ya, bakalan tidak akan bekerja. Kenapa? Karena di sini gulungan yang dari aluminium ini ya, ini memang tidak memakai thermofuse ya sobat ya. Dia tidak memakai thermofuse. Nah, dia tidak memakai thermofuse ya sahabat ya. Jadi walaupun sahabat akan menjempernya dari kabel arus ya, arus kalau kipas Cina itu berwarna hitam, kalau kipas Cosmos Miyako itu biasanya berwarna biru. Itu ke salah satu dari ini, dari nah, saya ulangin ya sobat, kalau sahabat sekalian ya, pakai kipas Cina ya, itu mau sobat ambil dari arus langsung ya, yang berwarna hitam ini, sampean jemper ke sini, itu juga nggak akan berhasil. Kenapa kok nggak berhasil, Bang? Ya karena memang dia tidak ada thermofuse-nya, sahabat. Mau sampean jemper kayak gimana juga nggak ada thermofuse-nya, apa yang mau dijemper? Karena memang dia sudah putus gitu loh, sahabat ya. Nah, kenapa kok saya agak kurang setuju dengan konten-konten seperti itu? Karena yang ya mungkin tidak semuanya ya sobat, ada beberapa yang memang saya lihatkan ya mungkin tanpa modal, atau mungkin modal kabel, atau bahkan 0 rupiah sampean sudah bisa menonton, bisa memperbaiki kipas angin mati total. Bos, gini loh, kalau memang itu sampean kasih tahu ya caranya jemper, Bu ya sekalian dikasih tahu caranya biar dinamo teman-teman atau sahabat sekalian ini awet gitu loh ya. Jangan sampean kasih tahu caranya, cuman tidak memberitahu biar bagaimana kipas angin itu awet. Karena apa sobat? Kalau sampean hanya jemper, tidak memperbaiki dari kerusakan si bushing atau si asnya yang bermasalah, itu paling ya seminggu 2 minggu mentok sebulan itu ganti dinamo sampean yang kebakar gitu loh sobat sekalian ya. Pasti dinamo nanti sampean yang kebakar. Aturan kalau sampean perbaiki, ganti thermofuse-nya, terus sampean ganti bushingnya, masih bisa sampean pakai setahun lagi ya sobat sekalian ya. Nah, ketika sampean ini jumper tanpa mengganti kerusakannya ini tadi, itu paling sebulan nanti yang ada sampean ganti dinamo 1 set ataupun bahkan ngegulungin sahabat. Nah kan aturan yang mungkin modal ini 10.000 ya, anggap aja ya, kalau di saya sih harganya cuma 2.000 ya. Aturan modal 4.000 rupiah dengan pius 1.000 rupiah, modal 5.000, itu masih bisa sobat pakai selama 1 tahun lebih atau bahkan 2 tahun. 2 tahun itu sobat malah jadi sebulan itu harusnya ganti dinamo lagi juga. Kalau beli dinamo ya sobat, otomatis nanti sobat pasti belinya yang harga 50-60 ribu. Dapatnya apa? Dapatnya aluminium juga ya kan. Sayang orang ini gulungan kita kalau Cosmos Miyako yang ada thermofuse-nya ini tembaga kok gitu loh ya kan. Nah seperti itu kurang lebih yang membuat saya sedikit agak terganggu gitu loh. Bukan terganggu ya, maksud saya, maksud mereka baik, cuman kenapa kok enggak sekalian dibaik sekalian ya, tuntas gitu loh. Jangan setengah-setengah kalau ngasih penjelasan seperti itu ya sobat ya. Nah itu ada, kalau sobat mau lihat ada di video saya ya. Kalau sobat tidak mau membongkar di bagian gulungan ini, sobat nanti bisa putus di bagian sini, putus, nanti sambungin pakai kabel ya sobat ya. Sobat sambung pakai kabel,
ke termofuse ya. Nanti termofuse-nya seperti ini ya sobat, saya contohkan terlebih dahulu. Kemungkinan gambaran ininya aja ya, gambaran kasarnya aja gitu. Kalau sobat pengen masang termofuse tapi tidak harus membongkar ini gulungannya ini ya, karena memang untuk pembongkaran gulungan ini memang sedikit beresiko. Kenapa kok beresiko? Kalau sahabat sekalian tidak berhati-hati, itu bisa kabel yang di sini ini atau serabut yang di sini itu putus ya sahabat. Nah jadi gini, kalau sahabat ingin mencoba ya, ingin mencoba mempraktekkan atau mengganti termofuse tanpa harus membongkar gulungan, itu yang pertama sobat putus dulu ya untuk jalur arus langsungnya. Kalau Cosmos Miyako, andai kata ini Cosmos Miyako berwarna biru, nah ini sobat putus terlebih dahulu, jebret di sini, dapatkan ke kaki termofuse. Nah selesai, sobat sambung dengan kabel ya, sambung lagi dengan kabel kaki termofuse ini, terus kelupas di bagian ini kapasitor ini, sampean kelupas, nanti dapatkan di kaki yang satunya. Termofuse ini kakinya usahakan terbungkus ya sobat, mau terbungkus dengan solasi selongsong anti bakar seperti ini ya, ini selongsong anti bakar. Atau kalau sobat yang nggak ada selongsong anti bakar, sobat bisa memanfaatkan pembungkus kabelnya ini ya, pembungkus kabelnya sobat putus ya, sobat putus, nanti sobat masukkan ke dalam sini ya sobat sekalian ya. Nah seperti itu, nanti sobat masukkan ini pembungkus kabel ini ke dalam sini seperti ini. Nah gitu, nah itu bisa dimanfaatkan dengan cara itu. Nanti termofuse-nya baru sobat masukkan ke dalam lilitannya sini ya sobat. Nah dimasukkan, yang penting kakinya ini terbungkus dengan rapi. Itu sobat bisa sempilkan aja di dalam sini, yang penting dia terkena ini ya apa namanya, terkena lilitan atau gulungannya gitu ya, itu sudah cukup bagus ya sobat ya, tidak perlu membongkar itu. Terus ketika sobat ini harus sobat perhatikan ini kerusakan dari termofuse putus ini tadi apa, apakah asnya yang bermasalah atau bushingnya yang sudah minta ganti. Nah di situ sobat harus memperbaikinya di situ juga ya, jangan hanya menaruh termofuse tanpa mengganti untuk kerusakan atau penyebabnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat. Bijak-bijak dalam menonton konten, hati-hati dalam menonton konten, karena tidak semua konten itu sesuai dengan apa yang sahabat harapkan ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.